Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-117. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sholawat, ya, untuk menyempurnakan pemahaman yang sudah kita lakukan kajiannya selama 2 episode yang lalu. Kita perlu menyempurnakan itu dan menambahkan kepahaman yang lebih utuh, lebih holistik, dikarenakan memang terkait dengan sholawat ini banyak kesalahkaprahan di kalangan umat ini, sehingga sangat membahayakan, ya, membahayakan dalam arti ketauhidannya terganggu. Dikarenakan ada salah persepsi, salah arah, seakan-akan sholawat itu ditujukan kepada Rasulullah. Padahal sholawat itu mestinya ditujukan kepada Allah untuk memintakan, ya, rahmat, memintakan berkah, memintakan keselamatan, kesejahteraan, dan segala macam kebaikan buat Rasulullah. Kita sudah membahas itu dalam 2 episode, bahwa sesungguhnya sholawat adalah sebentuk doa. Karena dia sebentuk doa, maka ditujukannya bukan berdoa kepada Rasul, pasti. Berdoa itu ya pasti kepada Allah. Karena itu kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, gitu. Bukan ya Rasul, bukan. Ya Allah, karuniakanlah segala macam kebaikan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kadang ditambahi kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya, untuk itu kita sudah membahas 2 episode, tetapi masih ada yang menanyakan lagi di dalam forum kita, kok kita mendoakan Rasulullah begitu? Alasannya, bukankah Rasulullah itu sudah pasti dijamin masuk surga? Masa kita mendoakan beliau? Nah, yang menarik kemudian ada jawaban dari seorang kawan kita di forum itu juga. Sejak kapan kita ini dilarang mendoakan Rasulullah, katanya. Menarik juga jawabannya, ya kan? Memang tidak ada larangan untuk mendoakan Rasulullah hanya dengan alasan bahwa beliau sudah pasti dijamin masuk surga. Yang ada itu justru malah diperintahkan untuk mendoakan Rasulullah. Mendoakan beliau sebagai bentuk ungkapan penghormatan kita, rasa terima kasih kita, penghormatan kita, bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua sekali lagi, ya, untuk melengkapi pemahamannya, bahwa justru Allah memerintahkan kepada kita berulang-ulang untuk mendoakan Rasulullah. Dan salah satunya diwajibkan, bahkan bentuknya bukan cuma anjuran, tetapi diwajibkan dilakukan di dalam setiap sholat kita, yaitu di dalam bacaan at-tahiyat, yang mana bacaan at-tahiyat ini menjadi rukun dari sholat. Rukun sholat itu artinya kalau ditinggalkan ya sholatnya nggak sah. Seperti takbiratul ihram misalnya, itu rukun sholat. Kalau kita tidak bertakbiratul ihram, maka ya nggak sah sholat kita. Membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau tidak membaca, ditinggalkan, ya nggak sah sholatnya. Nah, termasuk adalah membaca at-tahiyat, khususnya di at-tahiyat akhir, itu menjadi rukun sholat. Kalau kita tinggalkan, ya maka kita tidak sah sholatnya. Nah, di dalam at-tahiyat itulah Allah mengajarkan melalui Rasulnya bahwa kita ini harus mendoakan, bersolawat, mengucapkan salam, mendoakan Rasulullah supaya mendapat segala macam kebaikan dari Allah. Ya, sekali lagi redaksinya adalah Allahumma, ya Allah, bukan kepada Rasulullah. Oke, mari kita lihat teks dan kita maknai bacaan di dalam at-tahiyat itu. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan at-tahiyat, maka kita mencoba atau memahami terlebih dahulu apa itu at-tahiyat. Kata at-tahiyat, ya, tahiyat itu di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 6 kali. Ya, dalam bentuk yang sama, tahiyat. Apa maknanya? Tahiyat itu artinya adalah salam penghormatan, ya, penyambutan. Kata benda tahiyat, tahiyatun, ya.
bermakna salam, ungkapan salam atau penghormatan atau penyambutan kepada seseorang yang dimuliakan. Sebetulnya asal katanya adalah hayya yang bermakna hidup. Tapi dalam konteks kemudian mengalami perubahan bentuk kata menjadi tahiyatun, itu bermakna memberikan penghormatan kepada sesuatu yang hidup yang dimuliakan, ya, kemudian ditujukan kepada seseorang yang dihormati, dimuliakan, yang pantas untuk menerima penghormatan dari kita semua. Nah, dalam konteks ini kemudian kata sholawat digunakan untuk mengungkapkan rasa penghormatan kita, kecintaan kita, terima kasih kita kepada Rasulullah, tetapi bentuknya adalah bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, dan segala macam kebaikan kepada Rasulullah. Bukan langsung kepada Rasulullah. Baik, sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang istilah tahiyat ini 6 kali. Yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 86. Kemudian dalam surat Yunus ayat 10, surat Ibrahim ayat 23, surat An-Nur ayat 61, surat Al-Furqan ayat 75, dan Al-Ahzab ayat 44. Saya bacakan salah satunya saja untuk mendapatkan gambaran makna tentang tahiyat itu, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Sahabat sekalian, ayat ini menggunakan kata tahiyat ya untuk menggambarkan sebuah penghormatan. Jadi kalau kita ini dihormati oleh orang lain, ya dimuliakan, dihormati, diperlakukan dengan baik, maka kita harus memberikan penghormatan atau kebaikan yang serupa. Syukur-syukur lebih baik dari itu. Inilah pelajaran Islam yang luar biasa, ya. Kepada siapapun kita memberikan penghormatan itu. Ketika kita dihormati, maka kita akan balas memberikan penghormatan yang serupa atau bahkan lebih baik dari penghormatan yang diberikan kepada kita. Nah, termasuk kepada Rasulullah, apalagi beliau adalah guru kita, beliau adalah pembimbing kita, beliau adalah orang yang mulia, sangat berjasa membimbing kita untuk menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tentu saja kita memuliakan beliau. Nah, pemuliaan beliau itu, penghormatan itu kemudian diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita ungkapkan setiap hari minimal di dalam 5 waktu sholat itu, ditambah sholat-sholat yang lain masih ditambahkan lagi kalau kita mengungkapkan doa kita melalui bacaan sholawat dan salam. Nah, maka kalau kita memahami kalimat dari tahiyat ya, at-tahiyat yang akhir terutama, maka kita akan mendapatkan penegasan bahwa kita ini diajari untuk mendoakan Rasulullah. Bukan bersolawat dalam arti kepada Rasulullah, tetapi bersolawatnya adalah memohon kepada Allah untuk kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan segala macam kebaikan rahmat dilimpahkan oleh Allah kepada beliau. Mari kita lihat bacaan at-tahiyatnya supaya kita bisa merasakan nuansanya dan kemudian menegaskan kembali bacaan yang sesungguhnya sudah kita baca setiap kali sholat itu. Ya, sekali lagi untuk menegaskan, melengkapi kajian kita tentang sholawat, bahwa sholawat itu adalah ungkapan kecintaan kita dengan mendoakan beliau, bermohon kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Segala penghormatan, pengagungan yang berkah dan segala doa yang baik itu adalah bagi Allah semata. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu pula rahmat dan berkah Allah. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, seperti berkah yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam. Kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan At-Tahiyat ini memberikan gambaran kepada kita yang sangat gamblang, sangat konkret bahwa kita ini diperintahkan Allah untuk mendoakan beliau. Sahabat sekalian, mari kita cermati kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan At-Tahiyat ini. Allah memulainya dengan kata At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakah. Tahiyat, penghormatan, penghargaan, pemuliaan yang penuh dengan berkah. As-sholawatu thayyibah, sholawat yang penuh dengan kebaikan, doa-doa yang penuh dengan kebaikan, permohonan yang penuh dengan kebaikan. Lillah, semua itu adalah milik Allah. Jadi kita dengan jelas melihat dalam kalimat pertama ini bahwa sesungguhnya seluruh kebaikan, penghormatan, kemuliaan, keberkahan ya, itu digambarkan sebagai lillah, hanya milik Allah, bagi Allah saja. Allah yang paling berhak terhadap semua itu. Barulah kemudian kita mengatakan ya, mendoakan kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, keselamatan, kesejahteraan semoga disampaikan kepadamu wahai Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Jadi salam itu diungkapkan langsung kepada Rasulullah. Sedangkan sholawat itu disampaikannya kepada Allah. Doa yang disampaikan tertuju kepada Allah untuk Nabi. Tetapi salam ya, sebagaimana kita ini mengucapkan salam kepada sahabat kita, kepada saudara kita saat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu, itu sama diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan kepada Nabi yang ditujukan langsung kepada beliau. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ungkapan salam seperti yang sering kali kita ungkapkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga kesejahteraan, keselamatan disampaikan, dilimpahkan kepadamu wahai Nabi dari Allah beserta dengan rahmatnya dan beserta dengan barokahnya. Nah kemudian menarik, setelah itu kita ini diajari untuk berdoa, memohon kepada Allah, mengucapkan salam untuk diri kita sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga juga keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan itu dilimpahkan Allah kepada kami semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi kita lihat nih, sesungguhnya di dalam Islam itu diajarkan banyak untuk berdoa kepada siapapun.
Ya, apalagi kepada Rasulullah kita mendoakan, kepada orang lain, sahabat-sahabat kita mendoakan, bahkan untuk diri kita sendiri kita juga berdoa kepada Allah. Berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, kesejahteraan dan keselamatan buat kita semua. Setelah itu kemudian barulah kita diajari untuk mengucapkan syahadat kita, meneguhkan kembali syahadat kita, pengakuan dan kebersaksian kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, meyakini, memantapkan di dalam jiwaku bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, adalah utusannya. Jadi Tuhan itu ya hanya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Ini sangat penting ya, memiliki makna ketauhidan yang luar biasa. Kita diperintahkan setiap saat mengingatkan diri kita bahwa Tuhan itu ya hanya Allah. Jangan bertuhan kepada manusia, bahkan termasuk kepada Rasulullah. Itu dilarang keras. Tidak boleh kita ini mengkultus individukan seorang rasul, seorang nabi. Bahkan Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, ditugasi untuk meluruskan akidah umat yang sebelumnya, umat Nasrani yang mengkultus individukan Nabi Isa sebagai bagian dari ketuhanan, sehingga berdoanya itu menggunakan nama Nabi Isa. Nah, itu tidak diajarkan di dalam Islam. Berdoa di dalam Islam itu tidak melalui perantara siapapun, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengajarkan lewat Rasulullah bahwa berdoa itu ya langsung kepada Allah, langsung bermohon kepada Allah. Allahumma gitu. Shalli ala Muhammad, bahkan diperintahkan mendoakan Nabi Muhammad. Itu adalah bagian dari penegasan syahadat kita. Bahwa kita ini harus terus meneguhkan ketauhidan kita. Tuhan itu ya hanya Allah, Allah, Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tandingannya apapun di jagat raya ini. Sedangkan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah utusan untuk meneguhkan ketauhidan itu. Jadi ini sangat penting ya, karena ini pondasi dari seluruh keberagamaan kita. Kalau ini salah, maka salahlah seluruh ibadah kita. Karena orientasinya lantas tidak hanya kepada Allah, melainkan kepada selain Allah. Ya, ini poin yang berikutnya di dalam kalimat atau bacaan at-tahiyat itu. Nah, setelah itu kemudian kita diajari untuk bersolawat, mendoakan Nabi. Kepada siapa mendoakannya? Ya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya Rabbi, karuniakanlah segala kebaikan, rahmat, keberkahan kepada beliau Nabi Muhammad, ditambahkan lagi kepada keluarga beliau. Sebagaimana telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah berkah. Ya, berkah itu adalah tambahan kebaikan lagi. Tambahan rahmat, tambahan kesejahteraan, keselamatan, dan tambahan segala macam kebaikan. Yaitu berkah. Berkahilah beliau Nabi Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Allah telah memberikan berkah itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini penutup dari bacaan at-tahiyat itu. Di seluruh alam ini sesungguhnya Engkau ya Allah adalah maha terpuji dan maha mulia. Jadi pembukanya itu adalah ungkapan bahwa segalanya ini milik Allah, dan penutupnya juga kembali ke Allah. Bahwa dialah sesungguhnya yang berkuasa di seluruh jagat raya ini, karena dialah sesungguhnya yang maha berkuasa, dia maha terpuji dan maha mulia. Oke ya sahabat sekalian, saya kira sudah clear masalahnya. Dalam 3 episode ini kita sudah mengkaji dengan sangat mendetail tentang makna sholawat itu.
Kata sholawat ada kaitannya dengan sholat. Ya, sholawat bentuk jamak dari sholat. Maka di dalam sholat kita, Allah mengajari kita supaya kita bersholawat. Bersholawat untuk Rasulullah. Tetapi pemahamannya harus benar bahwa sholawat itu bukan ditujukan interaksinya kepada Rasulullah, melainkan kepada Allah. Salam itu yang langsung disampaikan kepada Rasulullah, tapi isinya juga mendoakan. Wahai Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau dan keluarga. Tetapi sholawat itu kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah segala macam kebaikan kepada Rasulullah. Oke ya sahabat sekalian, saya kira ini menjadi clear dan menjadi lengkap pemahaman kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah tafsir dan kemudian salah kaprah menjalankan sholawat dengan cara yang justru bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, dan membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.